Assalamualaikum, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, pada video tutorial berbasis feed report bagian ketiga kita terkait dengan kompetensi profesional matematika tingkat dasar dan lanjutan ini, kita akan membahas dua topik menarik. Yang pertama adalah terkait dengan sudut elevasi dan sudut depresi. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana hubungan antara jajar genjang dengan trapesium, trapesium dengan segitiga, ataupun antar jajar genjang, trapesium, dan segitiga. Nah, bersama dengan sejumlah topik lainnya, dua topik ini alhamdulillah sudah kita bedah, sudah kita bahas, sudah kita kaji, sudah kita ulet pada saat paket persiapan tes CPNS kita beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah berdasarkan feed report dari para sahabat muncul. Tentu senang ya. Alhamdulillah. Nah, sahabat Kitu Learning, menarik untuk mencermati komentar sahabat-sahabat kita. Ada misalnya dari Mei Yanti. Terima kasih untuk ilmunya Pak. Sangat bermanfaat untuk saya yang akan tes SKB. Semoga saya bisa lulus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dari Megan Yona, alhamdulillah menemukan channel ini. Terima kasih Pak, sangat bermanfaat. Semoga lulus tes SKB tahun ini. Doakan, amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak, ini dari Widari Bawel. Terima kasih Pak, semoga sehat selalu. Sabar, ikhlas, tekad kuat, doa, dan restu orang tua. Ini sangat penting. Tidak ada kesuksesan bagi seorang anak yang tersisa padanya meski hanya sezarra dosa pada kedua orang tuanya, juga pada orang tua keduanya. Jadi datanglah bertakzim, cium tangan kedua orang tua kita sebelum tes, sesudah tes, saat meraih sukses, ketika mengikhtiarkan sebuah kesuksesan. Semoga dilancarkan sampai nerima NIP. Demikian Widari Bawel. Ini ada dari Haryani Barus. Ini komentarnya agak membuat terkejut. Gila, bagus banget Kak cara menyampaikannya. Bukan mau sombong, sekali layar pandang aja akuhnya langsung nancep di otak. Ini bahasa akuhnya, ini bahasa zaman now banget gitu ya. Zaman milenial banget. Auto udah subscribe Kak. Makasih ya udah subscribe. Para sahabat juga. Ada yang berdoa amin. Terima kasih atas ilmu, doa, dan motivasi dari Kak Iqbal. Ini dari Nanda Faramita Dewi. Semoga Allah balas berlipat ganda. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dimudahkan dan lulus tes CPNS tahun ini. Kak Iqbal senantiasa mengaminkan doa-doa kelulusan seperti ini untuk seluruh sahabat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bahkan di sejumlah sujud-sujud akhir Kak Iqbal menyempatkan untuk mendoakan kesuksesan para sahabat. Demikian amin. Yuk kita langsung masuk saja ke dalam kajian soal kita terkait dengan dua tema ini. Dan jangan lupa untuk yang belum, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi. Sahabat Kitu Learning, kita mulai dengan soal nomor 1 kita. Seorang anak dengan tinggi badan 160 cm. Atau betul 1,6 meter. Itu diukur dari mana? Terukur sampai ke mata. Berarti dari tanah atau dari lantai ke mata. Nah, itu berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Pertanyaannya adalah tinggi tiang bendera itu adalah berapa? Alfa 12 meter, Bravo 12,6, Charlie 13,6, Delta 28. Sahabat Kitu Learning, katakanlah anak tersebut, Kak Iqbal gambar ya. Nah, ini ada uraian rambutnya, ada matanya di sini. Nah, sekarang ini berdirinya dan kemudian melihat
ada tiang bendera. Katakanlah begitu, tiang bendera 17 Agustus. Tinggi anak ini adalah 1,6 meter. Ini sampai di sini. Nah, lalu dia melihat ke atas dengan sudut elevasi. Apa yang dimaksud dengan sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk dari bidang datar. Oleh karena itu, datarnya adalah ini. Berarti elevasinya adalah ini, 45 derajat. Pertanyaannya tinggi tiang bendera. Sahabat K2 Learning, Kak Iqbal ingin ingatkan, kalau berbicara tentang elevasi, maka gunakan tangen. Kalau kita sebut sudutnya adalah alfa, maka tangensnya itu prinsip dasarnya adalah yang tegak bagikan dengan yang mendatar. Ulang, yang tegak bagikan dengan yang mendatar. Tangens dari sudut elevasi, ulang, yang tegak bagikan dengan yang mendatar. Jadi, Kak Iqbal tulis saja, yang tegak bagi dengan yang mendatar. Biasa disebut dengan sisi depan sudut bagi dengan sisi yang mengapit sudut. Tetapi dalam pendekatan sudut elevasi sudah jelas bahwa yang dimaksudkan sudut elevasi adalah terhadap mendatar muncul sudut. Ini adalah sudut elevasi. Sehingga yang tegak ada di depan, yang mendatar adalah pengapitnya. Nah, sekarang kita lihat. Yang diinginkan adalah, coba perhatikan, lalu berapa tingginya kalau dari sini sampai ke sini. Nah, ini dulu. Itu berarti sisi tegaknya dari sudut 45. Kalau begitu, kita peroleh bahwa sisi tegak ini, itu adalah tangan kali datar. Datarnya kan bisa ke atas. Nih. Sehingga muncul, kalau yang mendatar ini adalah, sebutlah X, dan itu jaraknya menurut soal adalah 12 meter, berarti yang tegak, katakanlah ini adalah T, yang tegak ini sama saja dengan betul X kalikan dengan tangen alfa. Ini gunakan untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan sudut elevasi. Mari kita lihat, X-nya berapa? 12 kali. Tangensnya berapa? Tangens 45. Tangens 45 berapa? Betul, sama dengan 1. Berarti T-nya adalah 12 meter. Itu sampai di matanya anak-anak. Tetapi yang diinginkan tinggi tiang bendera berarti tambahkan dengan ketinggian ini. Di mana diketahui ini adalah 1,6. Sehingga totalnya ya tinggal ditambah 12 meter ditambah dengan 1,6 meter. Betul. Hasilnya adalah, Kak Iqbal tulis saja 12 tambah 1,6, 13,6 meter. Nih. Sahabat K2 Learning, kita lihat soal nomor 2 kita. Seorang anak berada pada jarak 30 meter dari kaki sebuah gedung. Mendatarnya, berarti X-nya ya. Ia mengamati puncak gedung dan helikopter di atasnya dengan sudut elevasi masing-masing 30 derajat dan 45 derajat. Seperti gambar. Nah, pertanyaan di dalam soal adalah berapa tinggi helikopter dari atas gedung? Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Sahabat K2 Learning, Kak Iqbal ingatkan sekali lagi bahwa ketika bicara tentang sudut elevasi, nanti kita lihat varian berikutnya, maka kita akan berbicara tentang yang tegak. T itu sama dengan yang mendatar kalikan dengan tangen sudut elevasi. Pakai itu. Nah, sekarang yang ditanyakan, perhatikan di soal tinggi helikopter dari atas gedung. Berarti yang ditanyakan itu ini, tinggi ini.
Berapa tinggi ini pertanyaannya? Di mana diketahui bahwa sampai di sini ini adalah tinggi helikopter. Sementara sampai di sini ini adalah Kak Iqbal tulislah ini adalah tinggi helikopter ya, TH. Kemudian ini adalah tinggi gedung. Nah, kita lihat mudah bahwa yang ditanyakan ini tidak lain daripada betul tingginya helikopter dikurangi dengan tingginya gedung. Nah, berapa tingginya gedung, berapa tingginya helikopter dipengaruhi oleh jarak X-nya anak senilai 30 meter di sini menurut soal. Kalau begitu kita gunakan, berarti ini sama dengan X-nya baik untuk gedung maupun helikopter kan sama. Jarak mendatarnya 30. Baik, kalau begitu untuk helikopter dulu. 30 kalikan dengan tangens. Berapa untuk helikopter? Elevasinya 45 derajat. Berarti tangens 45. Selesai untuk helikopter. Bagaimana dengan gedung? X-nya mendatarnya sama bernilai 30 dikalikan dengan betul. Tangens elevasinya 30. 30 apa? 30 derajat. Nah, tinggal diproses. Tangens 45 adalah 1. Tangens 30 betul. Ini adalah 1/3 akar 3. Gunakan ini. Silakan simak di Taman Ilmu khusus yang Kak Iqbal sampaikan. Termasuk diantaranya bagaimana dengan menggunakan 5 jari tangan untuk menghitung sinus, kosinus, tangens, sekan, kosekan, dan kotangens itu dengan cepat. Baik, soal ini kita lihat. Berarti 30 kali 1 nilainya tetap 30 dikurangi dengan 30 kali 1/3 akar 3. 3 dengan 3-nya hilang tinggal 10 akar 3. Nih jawaban kita. Turun ke bawah. Nah, delta. Kita teruskan dengan soal nomor 3 kita. Sahabat, seorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya. Di sini berada. Ada objeknya di sini. Nah, kira-kira gitu. Diketahui jarak antara objek dan mercusuar 135 meter. Berarti jaraknya ini. Nah, X-nya sama dengan 135 meter. Sementara tingginya, ini sudah ada tingginya. T-nya 45 akar 3. Yang ditanyakan di dalam soal adalah sudut depresi. Sahabat Gitu Learning, apa bedanya sudut elevasi dengan sudut depresi? Kalau sudut elevasi melihat ke atas. Kalau sudut depresi melihat ke bawah. Jadi sudut pandangnya yang berbeda. Satu mengarah ke atas, satu sudut pandang mengarah ke bawah. Itu perbedaannya. Lalu apa persamaannya? Sama-sama menggunakan kerangka acuan garis mendatar atau jarak mendatar. Artinya sama-sama menggunakan pola tegak dan mendatar. Atau dengan kata lain aturannya sama. Yaitu menggunakan tinggi dibagi dengan mendatar. Itulah tangensnya. Sama persis. Jadi aturan ini tetap kita gunakan. Tangens alfa sama dengan yang tegak bagikan dengan yang mendatar
berlaku untuk sudut elevasi, juga berlaku untuk sudut depresi. Yang penting sahabat tinggal memperhatikan mana tegaknya, mana mendatarnya. Nggak mungkin sama kan yang tegak dengan mendatar. Baik, kita lihat ada jawaban-jawabannya, derajat-derajatnya 45, 60, dan 90 derajat. Oke, sahabat Q2 Learning tinggal kita lihat. Kalau kita menggunakan aturan sudut elevasi dan sudut depresi ini, maka kita peroleh. Berarti tangens alfa, Iqbal tulis di sini, sama dengan. Berapa tegaknya? Betul, 45 akar 3. Berapa mendatarnya? Berarti X-nya 135. 45 dengan 135, ini dapat 1, ini dapat 3. Berarti ini hasilnya 1/3 akar 3. Tangens alfanya 1/3 akar 3. Tangens berapa yang 1/3 akar 3? Betul. Jadi kalau begitu kita sudah tahu alfanya sama dengan 30 derajat. Nih, dapat kita jawabannya. Sahabat Q2 Learning, tidak ada salahnya saya ingatkan. Karena untuk elevasi dan depresi ini sebenarnya kuncinya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini nilainya 0, ini nilainya 1/3 akar 3, ini nilainya 1, ini nilainya akar 3, ini nilainya tak berhingga. Untuk tangens, berarti ini tangensnya 1/3 akar 3, kalau 45 1, kalau 60 itu adalah akar 3, kalau 90 hasilnya tak berhingga, kalau 0 derajat itu menghasilkan juga 0. Ada salahnya ini diingat. Sahabat Q2 Learning, kita lihat soal berikutnya nomor 4. Sebuah segitiga memiliki panjang alas dan luas yang sama dengan jajar genjang. Ini panjang alas dan luasnya yang sama. Pertanyaannya adalah tinggi segitiga tersebut adalah alfa 1/4 tinggi jajar genjang, Bravo 1/2 tinggi jajar genjang, Charlie 2 kali tinggi jajar genjang, Delta 4 kali tinggi jajar genjang. Kuncinya di dalam soal ini yang disebutkan adalah luas segitiganya, kan begitu, sama dengan luas jajaran genjangnya. Apa luas segitiga? Betul, 1/2 alas dikalikan dengan tinggi segitiga. Bagaimana dengan luas jajaran genjang? Ikuti saja. Luas jajaran genjang adalah, betul, alas kalikan dengan tinggi. Alas kali dengan tinggi. Tingginya apa? Tingginya jajaran genjang. Nah, sekarang soal menyebutkan bukan hanya luasnya yang sama, tetapi juga panjang alasnya sama. Berarti ini kan hilang. Kalau begitu, tinggi dari segitiga sama dengan 1/2 di sini. Kita pindahkan ke kanan menjadi, betul, 2 kalinya tinggi jajaran genjang. Kalau begitu jawaban kita adalah ya, Charlie. Nomor 5 kita. Gambar berikut terdiri dari jajar genjang dan trapesium. Jajar genjangnya berwarna kuning, trapesiumnya berwarna biru indah. Luas bangun adalah, keseluruhannya berarti, alfa 120 cm bujur sangkar, Bravo 168, Charlie 272, dan Delta 320 cm bujur sangkar. Nah sekarang, sahabat Q2 Learning, luas jajaran genjangnya kita sudah ketahui, ini sama dengan alas kali tinggi. Sudah ada alasnya.
4 cm. Apanya yang belum ada? Maaf, sudah ada tingginya 4 cm. Alasnya yang belum ada. Alasnya kan berarti ini. Sama saja dengan ini. Belum. Baik. Sekarang, trapesiumnya yang berwarna biru aqua. Sahabat Key to Learning, sebenarnya trapesium itu kan gabungan segi 4 dengan segi 3. Jadi misalnya kalau ini kita bisa lihat begini. Boleh menggunakan rumus trapesium luas, kayak Iqbal tulis ya. 1/2 dikalikan dengan jumlah alas pendek dan alas panjangnya dikalikan dengan tingginya. Itu kan untuk trapesium, luas trapesium. Tetapi bisa juga sahabat melihatnya sebagai sebuah segitiga. Digabung dengan segi 4. Nah, kalau luas segi 4 ini, kita kan tahu. Apa itu? Betul, panjang kali lebar. Ya, panjang kali lebar. Sementara luas segitiganya, betul, 1/2 alasnya segitiga kali tingginya segitiga. Nah sekarang perhatikan, yang ada di sini adalah baru 10 cm ini. Boleh saya tuliskan dengan ini 10 cm. Sampai di mana? Hanya sampai di sini. Tingginya 8 cm juga berarti ini 8 cm. Begitu kan? Ada tanda ini sama dengan tanda ini. Menunjukkan jaraknya sama. Berarti ini 10 miring ini juga 10 cm. Kalau begitu yang belum ada adalah jarak ini. Nah mudah saja ini ada sebuah segitiga. Kayak Iqbal arsir supaya mudah dilihat. Nah. Sisi-sisinya adalah 8, 10, dan ingat berlaku kelipatan 3, 4, 5. Ini berlaku. 3, 4, 5 berarti boleh 6, 8, 10. Boleh kali 3, boleh kali 4, boleh kali 5 dan seterusnya. Nah, sekarang ada 8 dan 10 berarti kali 2. Berarti sebenarnya ini adalah 6. Nah kalau begitu sudah dapat. Lihat, luas keseluruhannya adalah luas jajaran genjang ditambah dengan luas segi 4 ditambah dengan luas segitiga. Di mana antara segi 4 dengan segitiga ini adalah sesungguhnya trapesium. Kalau begitu kita lihat sekarang. Berapa alasnya jajaran genjang? Tinggal tambahkan saja, ini nilainya 10, ini nilainya 6, berarti betul. Alasnya adalah 16, kalikan dengan tingginya 4. Selesai untuk jajaran genjang. Sekarang tambahkan dengan segi 4. Berapa segi 4? Betul, panjang kali lebar berarti 8 kali 10. Tambahkan segitiganya 1/2. Berapa alasnya? Alasnya 6 kali tingginya berapa? 8. Tinggal kita selesaikan. Persederhana 2 dengan 8, 4 menghasilkan 6 kali 4. Belakang ini menjadi 24. 16 dikalikan dengan 4. Kalau 10 kali 4, 40. Kalau 6 kali 4, 24. Berarti ini menjadi 64. 8 dengan 10 menghasilkan 80. Kalau begitu yang ada buntutnya 4 tambah 4 sama dengan betul 168. Sahabat Key to Learning,
Begitu tadi bahasan kita terkait dengan sudut elevasi, sudut depresi, kemudian hubungan antara jajaran genjang dengan trapesium, trapesium dengan segitiga, jajar genjang segitiga, begitupun jajar genjang, trapesium, dan segitiga. Semua itu sudah kita bahas. Silakan sahabat buka kembali pada video-video tutorial kita sebelumnya terkait dengan tes CPNS. Dan semoga tes kali ini, SKB para sahabat, dimudahkan oleh Allah dalam ikhtiar meraih sukses. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila mana ada hal yang Salam pendidikan.